Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang metabolisme. Perlu diingat bahwa metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Jadi dalam tubuh makhluk hidup termasuk kita manusia ya, itu ada banyak sekali reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sel. Jadi ada perubahan proses-proses zat makanan, perembakan sampai dengan penyusunan. Adapun tujuan dari metabolisme yaitu satu, konversi makanan menjadi energi untuk melakukan proses seluler. Yang kedua, konversi makanan atau bahan bakar menjadi bahan penyusun protein, lipid, asam nukleat, dan beberapa karbohidrat. Yang ketiga, pembuangan limbah nitrogen. Selanjutnya yaitu fungsi metabolisme. Yang pertama, satu, mengganti sel atau jaringan yang rusak. Yang kedua, respirasi jaringan pada tubuh. Yang ketiga, pertumbuhan jaringan tubuh. Yang keempat, penyusun unit pembangunan sel. Yang kelima, menghasilkan energi dari perubahan zat-zat makanan yang ada pada tubuh. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang proses metabolisme. Proses metabolisme dibagi menjadi tiga, yaitu satu, metabolisme karbohidrat, yang kedua metabolisme lemak, yang ketiga metabolisme protein. Berdasarkan tujuannya, metabolisme meliputi proses sintesis atau anabolisme dan proses penguraian atau katabolisme. Keduanya memiliki sifat berlawanan. Anabolisme merupakan reaksi penyusun senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana, sedangkan katabolisme merupakan reaksi perombakan atau pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Dalam prosesnya, anabolisme memerlukan energi, sedangkan katabolisme akan menghasilkan energi. Dalam kehidupan sehari-hari, anabolisme dapat dicontohkan pada proses pembentukan glukosa oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis, sedangkan katabolisme contohnya adalah proses respirasi. Salah satu contoh proses metabolisme adalah fotosintesis. Nah, untuk mengingat kembali proses fotosintesis, perhatikan ilustrasi berikut ini. Ringkasnya, proses fotosintesis memerlukan karbon, dioksida, dan air, dibantu cahaya matahari dan klorofil sehingga terbentuk glukosa dan oksigen. Dan perlu kalian ketahui bahwa semua reaksi dalam kimia dalam tubuh makhluk hidup membutuhkan enzim. Pasti sering dengarkan enzim. Nah, di sini kita jelaskan enzim itu adalah senyawa atau zat kimia dalam tubuh makhluk hidup yang dibutuhkan untuk mempercepat jalannya reaksi, sehingga bisa disebut juga dengan biokatalisator. Katalis artinya mempercepat, bio artinya makhluk hidup. Jadi, biokatalisator adalah zat-zat atau senyawa pada tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk mempercepat jalannya reaksi. Karakteristik dari enzim itu sendiri yaitu yang pertama, untuk mempercepat reaksi dengan memperkecil energi aktivasi. Yang kedua, tersusun atas protein yang diaktifkan oleh gugus protektik atau aktivator berupa zat organik atau zat anorganik. Yang ketiga, reaksi bolak-balik. Yang keempat yaitu bekerja spesifik terhadap substratnya karena memiliki sisi pengikatan spesifik. Faktor-faktor yang memengaruhi kerja enzim yaitu suhu, karena kalau suhunya terlalu panas, enzim atau proteinnya itu akan mengalami denaturasi. Apa yang dimaksud denaturasi? Denaturasi itu berarti kan kerusakan struktur hingga tidak aktif lagi. Yang kedua, pH. Setiap enzim memiliki pH optimumnya masing-masing. Yang ketiga, konsentrasi enzim. Semakin banyak enzim dan substratnya, maka semakin cepat reaksinya. Yang keempat, inhibitor. Adalah sesuatu zat-zat tertentu yang dapat menghambat kerja enzim.